kami dari kelompok Rusa ingin membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mas Andre, untuk sila pertama itu seperti apa Mas? Untuk penjelasan untuk kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti ketuhanan yang Maha Esa itu kayak misal setiap orang di Indonesia itu harus punya keyakinan kayak agama lah istilahnya, kayak Islam. Kebetulan aku Islam nih. Nah kalau sehari-hari itu aku ya beribadah, sholat, kalau waktunya bulan Ramadan ya puasa, jangan sunnah-sunnahnya lah, kayak sholat tarawih gitu. Kalau sampean gimana? Sila pertama ngapain? Sila pertama yang pasti sholat Ya sama ya kan. agama seperti biasa. Yang utama itu. Iya sih utama ya. Hormat sama orang Orang tua. Kalau yang Indonesia kan ibadah ya. Betul. Ibadah. Terus sila kedua, Kalau sila kedua gimana sila kedua? Sila kedua tuh kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan sama orang. Misalnya kayak kamu tuh berarti mata saya dan Jawa misalnya aja. Nah jadi nggak boleh rasis gitu. Kamu orang Sumatera nggak boleh di itu. Ya kita harus temenan gitu. Sama selain itu kan kayak ada kebanyakan orang masih nerapin sistem kasal gitu, walaupun untuk di Indonesia tuh udah nggak ada lagi sistem kasal gitu. Misalnya kayak kamu, wah ini anak pejabat, aku anak pejabat, kamu buat boleh temenan sama anak biasa gitu, itu boleh. Ya mau dia anak apapun atau apapun ya itu temenan, karena sila kedua nggak boleh kayak gitu. Harus bermasyarakat juga Mas ya. Iya. Terus untuk sila ketiga itu gimana Mas? Untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari yang contohnya aja ya, kamu lakukan lah. Ya, seperti di kampus Nah, contohnya. kan pernah ada tugas kelompok. Pasti setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda juga. Misalnya yang pendiam, Ya. cerewet. Ya, itu cerewet kan. ya. Cerewet. Nah, ya benar. Berarti Persatuan Indonesia kan? Ya, Berarti kayak misal nih kayak sila pertama kan harus setiap orang kan harus mempunyai agama tuh. ya. Istilahnya kan berarti kayak Islam, Buddha itu kan tetap harus Tidak boleh ya beda-bedakan, tetap harus saling menghormati. satu, ya, Baik. menghormati, ya. Terus lanjut ke sila keempat. Yang keempat tadi Mas Firman ya. Yang mana tuh? Untuk sila keempat nih menurut saya sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kayak misal nih kita di organisasi setiap bulan atau setiap tahun kan pasti ada rapat kan? Ya. Ada rapat, ada pemilihan umum, itu pengurusannya. Nah, dari situ juga tuh yang bisa kita ambil contoh tuh kayak rapat atau musyawarah tuh itu kan pasti seluruh anggota atau seluruh individunya itu kan harus ikut semua tuh. Semua ya Nah, dari situ suara ya. kita harus kalau musyawarah itu kan pasti banyak tuh Pendapatnya. betul kan. Nah, banyak pendapat, jadi kita tuh harus menerima. Oh, pas kan sampean kan ke organisasi PSHT juga ya. Oh ya benar-benar. Berarti begitu ya. Ya betul Mas. Ya harus bagus-bagus lah. Bagus-bagus ya. Apa, Ya, oke segala lah. macam gitu kan. Oke, oke. Nah, terus kayak ada tuh biasanya kalau di organisasi pemilihan umum. Ya dong. Pemilihan umum. Itu harus apa namanya? Kalau waktu memilih itu kita harus jujur. Jujur. Nggak boleh golput atau memihak salah satu. Demi uang ya. Demi uang, gitu. Kalau sampean di organisasi sampean apa jabatan sampean? Saya anggota biasa. Anggota biasa. Anggota biasa. Kirain punya jabatan juga kan? Nah, ya. Kita bermasyarakat juga. Bermasyarakat juga. Oke. Keren. Kalian yang kelima. Yang kelima? Boleh. Nah, Sekalian. untuk sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk keadilan ini kan adil itu tuh artinya harus sama rata. Sama rata ya. Misal nih ada kayak Mas Andri jadi ketua Oke. kelas misalnya, Ya. jadi ketua kelas di
situ harus adil sama anggota-anggota. Ya tidak pilih kasih lah Tidak ya. pilih kasih, betul. Entah itu nanti ada pilih kasih sama yang cewek, nanti yang cowok Dibiarin ya, Ya, ditelantarkan istilahnya. betul. Biasanya kan kalau ya ketua-ketua kayak pejabat-pejabat itu kan ada tuh yang pilih kasih Ya juga. banyak sih. Nah, yang kedua bisa menghormati hak orang lain. Dan bawahannya ya. Ya bukan berarti bawahannya juga. Jadi nggak harus bawahannya tuh, kita harus bisa menghormati hak orang lain juga. Kayak misalnya ngantri di toko, ngantri isi bensin, itu kan kita punya hak. Kalau udah duluan ya berarti giliran dia. Dengan dia ya tidak boleh mendahului. Betul. Seperti itu berarti. Nah, menurut Mas Presiden, kalau ada orang yang nggak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa tanggapannya? Dari Mas Andre dulu lah. Oke. Nyampe tingkat. Iya dikatkan. Sabar. Kenalkan Pancasila. Oh iya lah. Maksudnya nggak harus itu kan formal kan? Iya. Uang dari Indonesia. Ya kalau apa ya? Kalau menurutku sih ya konyol sih, mending nggak usah di Indonesia gitu loh. Iya iyalah, kayak contohnya kayak yang pemimpin di atas sana gitu loh kan, Ya, sih. banyak kan yang sila-sila yang dilanggar sebenarnya. Sebenarnya. Iya, tikus-tikus benar. Kalau saya sih Nah, menurut Mas Ibra gimana nih Mas? cocoknya dipenjarakan saja. Penjara Oh, saja. boleh. Contohnya. Setuju sih, setuju. Contohnya yang harus dipenjara itu apa Mas? Contohnya Mas. Kasus-kasus yang di berita kemarin ya Apa tuh? koruptor, Pertamina. contohnya Pertamina. Ya, koruptor Pertamina. Iya. Ya, Kan di Islam Nusantara kan Tuhan yang Maha Esa kan. Terus kan udah tahu kan itu dosa gitu kan. Mengambil hak orang lain. betul mengambil hak orang lain. Kalau menurut saya Ya menurut Mas Firman deh. Ya kan? Ya benar. menurut saya itu kurang ajar sih kalau orang-orang yang nggak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Betul sih kata Mas Andri ini, nggak usah di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya benar. Sedangkan yang orang Indonesia aja masih bisa dia berpikir dengan baik. Untuk yang orang negara sendiri itu malah Yang memimpin istilahnya. malah rusak. Rakyat suruh betul, tapi mereka yang tidak. Tidak betul. Kacau. Oke, cukup Mas. Oke. Untuk diskusi kami dari kelompok Rusa Mungkin cukup sampai cukup di sini. sampai di Ya. sini. Dengan saya tutup. Selamat malam.